Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin. Kalian tahu tidak tentang sejarah yang sangat melegenda di Indonesia tercinta ini, yang namanya tidak asing kalian dengar? Nah, kali ini Mimin akan merangkum video tentang sejarah Prabu Siliwangi nih guys. Alangkah baiknya sebelum kalian menonton video ini, siapkan dulu secangkir kopi dan cemilannya agar kalian mendapatkan sensasi luar biasa. Yuk kita bahas faktanya. Sosok Prabu Siliwangi sudah melegenda di tanah Nusantara sebagai pemimpin yang dibanggakan. Prabu Siliwangi dianggap sebagai seorang raja yang bijaksana dan merupakan pemimpin yang ideal. Meski begitu, kisah Prabu Siliwangi dan kehidupannya sendiri sebenarnya masih diliputi begitu banyak misteri. Berbagai macam teori dan perdebatan terus berkembang tentang asal-usul dan bahkan hilangnya keberadaan Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Dari beberapa misteri tentang Prabu Siliwangi tersebut, berikut ini adalah 5 fakta dan misteri tentang sejarah keberadaan Prabu Siliwangi. 1. Asal-usul nama Siliwangi ada beberapa pendapat. Tentang asal-muasal nama Siliwangi yang pertama. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wewangi yang artinya, yaitu pengganti Prabu Wangi. Nama ini diambil untuk menyebut Sri Baduga Maharaja yang menggantikan Prabu Wangi. Karena begitu termasyhurnya Sang Prabu Wangi. Maka selanjutnya keturunannya disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Namun dalam versi lain, Prabu Pamanah Rasa menggunakan nama Prabu Siliwangi ketika ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Hal itu dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menikahi Ratu Subang Larang yang merupakan murid Syekh Kuro. 2. Memerintah Kerajaan Salman Pasundan. Dalam prasasti diceritakan bahwa Prabu Siliwangi yang memiliki Sri Baduga Maharaja yang dinobatkan 2 kali sebagai raja. Yang pertama adalah ketika menerima tahta kerajaan Galuh dari ayahnya, yaitu Prabu Dewa Niskala, dan yang kedua adalah tahta kerajaan Sunda dari mertuanya, yaitu Susuk Tunggal. Dengan adanya peristiwa ini, maka Prabu Siliwangi kemudian menjadi penguasa dari kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Dalam masa pemerintahannya diceritakan, ia mampu memimpin dengan bijaksana dan bahkan tidak mau terlalu memberatkan rakyatnya dengan pajak. Ia juga memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menganut kepercayaan atau agama apapun. 3. Prabu Siliwangi dan siluman harimau putih. Salah satu mitos yang menyertai kisah Prabu Siliwangi adalah tentang keberadaan harimau putih atau maung putih. Salah satu kisah mengungkapkan bagaimana Prabu Siliwangi mampu mengalahkan siluman harimau putih sehingga harimau tersebut kemudian menjadi pengikut Prabu Siliwangi. Kisah lain justru menceritakan Prabu Siliwangi yang menjelma menjadi seekor harimau putih. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau menjelma menjadi harimau setelah menjalani tapa brawa. Selain itu ada juga yang berkeyakinan bahwa Prabu Siliwangi menjadi harimau dan tinggal di hutan karena menolak ajakan putranya, yaitu Raden Kian Santang untuk memeluk Islam. 4. Moksanya Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Inilah yang menjadi misteri terbesar adalah kisah tentang hilang atau moksanya Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Para arkeolog kehilangan jejak untuk mencari keberadaan Istana Pajajaran, satu-satunya kerajaan di Pulau Jawa yang tidak takluk pada Majapahit. Ada yang mengatakan bahwa Istana Pajajaran dihancurkan oleh tentara Banten untuk menumpas agama Sunda wiwitan dan memperluas pengaruh Islam.
Versi ini dibuktikan dengan ditemukannya Palangka Sriman Sriwacana atau singgasana Raja Pajajaran di depan bekas Keraton Surosowan, Banten. Cerita lain menyebutkan bahwa sepeninggalnya Nyi Subang larang Prabu Siliwangi tidak lagi taat pada agama Islam dan keimanannya terus bergejolak. Sementara itu anak-anak dan cucu-cucunya berpegang teguh pada Islam dan bahkan ada yang menjadi wali yaitu Sunan Gunung Jati. Karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah dengan anak dan cucunya sendiri maka ia memilih untuk menghilang atau moksa bersama dengan kerajaan Pajajaran. Tidak bisa dilihat atau dicari dengan pandangan mata. 5. Dihormati di berbagai kepercayaan. Meski masih belum jelas betul kisah tentang Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran, namun sosok ini adalah tokoh panutan yang dihormati di berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kepercayaan tradisional Sunda wiwitan tokoh ini dihormati dan merupakan gambaran pemimpin yang ideal bagi masyarakat Sunda. Ia dihormati dan diakui sebagai leluhur para bangsawan. Tidak hanya itu saja, di Kompleks Pura Agung Jagatkarta di lereng Gunung Salak juga terdapat sebuah candi yang dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi. Sejarah adalah salah satu hal yang terkadang sulit ditelusuri dan mengandung banyak misteri, apalagi jika bukti-bukti sejarah yang mendukung ternyata juga sulit ditemukan. Perdebatan tentang sosok legendaris ini bisa saja terus mengalir, tapi Prabu Siliwangi tetaplah sosok inspiratif bagi masyarakat. Itulah 5 fakta tentang sejarah legenda Prabu Siliwangi, menurut versi kami, yang kami rangkum dalam satu video. Apabila kalian mau request tentang seputar fakta unik lainnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, saya Sarjana Dukov izin pamit dan tunggu seputar fakta unik lainnya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa kembali.